warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Sore. Kakak-kakak di sini bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Capek. Wih, capek. Capek kenapa ini kak kalau boleh tahu? Capek kerja juga. Oh iya. Sebelum kita masuk lebih jauh ya, mungkin boleh terlebih dahulu kita berdoa. Ada dari kakak-kakak yang memimpin doa? Oke, boleh. Kayaknya kalian bersemangat sekali. Boleh. Iya, betul Kak. Ya, baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita seperti kita. Baik, berdoa selesai. Nah, kakak-kakak di sini pasti pernah dengar kan istilah tak kenal maka tak Nah, kenal tak sayang. Oke, masuk itu. Nah, boleh kan kita perkenalan terlebih dahulu supaya kegiatan kita itu lebih kayak tidak terlalu kaku gitu. boleh. Jadi kita sebutkan nama dan dua hal yang paling dibenci atau tidak disukai. Dua Jadi, hal? ya. Dua hal Boleh. yang disuka dan dua hal yang tidak Tidak. disukai. Cuma dua hal yang tidak disukai. Oh, dua hal yang tidak disukai. Itu termasuk dari benda kah, orang atau sifat atau buah, makanan, minuman, terserah. Boleh kita mulai? Boleh. Mungkin kita mulai dari kakak sebelah sana dulu, boleh? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Cynthia. Kalian bisa panggil Tia. Terus dua hal yang sudah saya sukai itu yang pertama mantan saya toksik. Terus juga yang kedua itu diri saya ketika menjadi manusia yang terpisah. Selanjutnya, Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Vira. Dua hal yang tidak saya sukai, selalu memprioritaskan orang lain dan saya saat ini. boleh kan? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Putri. Cerita Salsa. Dua hal yang saya tidak sukai. Yang pertama, saya tidak suka hamster. Yang kedua, saya tidak suka di Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Martin. Saya Martin. Oke, untuk dua hal yang saya sukai, yang pertama itu tidak suka buat kelenteng. Oke, lagi kadang tidak suka kalau itu sosok. Oh, salah-salah gitu. Iya. Jadi kayaknya. Oke, kakak. Perkenalkan, terima kasih Kak. Iya. Perkenalkan, nama saya Rokma. Dua hal yang saya tidak sukai, saya tidak suka kucing dan saya tidak suka setrika. Masalah perempuan yang suka bersedia. Boleh kak, lanjut. Oke. Hai semuanya. Hai. Perkenalkan saya JJ. Dua hal yang tidak saya sukai, yang pertama saya tidak suka kupu-kupu. Yang kedua, saya tidak suka panas. Nah, baik, terima kasih untuk kakak yang sudah memperkenalkan diri dan sudah menyampaikan juga tadi dua hal yang tidak disukai. Nah, di sini perkenalkan juga. Saya juga ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Arman. Teman-teman bisa panggil Alif, kakak, pak, pokoknya senyamannya teman-teman. Boleh. Dua hal yang tidak disukai itu, yang pertama adalah sifat pelit sama kikir itu. Nah, yang kedua emosi saya sendiri. Nah, kakak-kakak di sini sudah tahu apa yang akan kita lakukan nantinya dalam kegiatan ini. Ya, jadi saya jelaskan sedikit yang nantinya akan kita lakukan itu adalah konseling kelompok. Nah, jadi konseling kelompok itu adalah salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang dimana dilakukan oleh 6 sampai 12 orang. Jadi yang sedang kita lakukan ini adalah konseling kelompok.
Nah, dalam konseling kelompok itu terdapat penanggung jawab kelompok, dan itu saya sendiri sebagai penanggung jawab kelompok yang nantinya akan mengatur teman-teman, mengatur jalannya kegiatan kita pada hari ini. Dan yang kedua itu adalah teman-teman sebagai anggota kelompok. Jadi tugasnya teman-teman di sini itu adalah menyampaikan perasaan atau pengalamannya teman-teman yang mungkin teman-teman rasa itu mengganggu atau teman-teman rasa ingin didengarkan. Nah, jadi teman-teman sampaikan saja nanti di dalam sesi konseling kelompok ini. Nah, pastinya teman-teman tidak usah takut untuk menceritakan apa-apa yang teman-teman rasa perlu diceritakan, karena saya jamin dan teman-teman di sini saya harapkan untuk tidak menceritakan hal-hal yang sudah teman-teman dengarkan dalam sini diceritakan keluar, jadi tidak boleh ya. Oke. Dan teman-teman saya harapkan untuk terbuka dengan permasalahan yang sudah teman-teman alami. Semakin teman-teman terbuka, semakin teman-teman percaya, semakin mudah juga untuk kita di sini membantu kakak untuk menemukan solusi terkait permasalahan yang sedang dialami. Dan pastinya proses konseling kelompok pada hari ini itu didasari oleh norma-norma yang berlaku di sekeliling kita. Nah, untuk kontrak waktunya itu, ini tuh ada kontrak waktu kurang lebih 45 menit ke depan. Misal dalam waktu 45 menit ke depan, teman-teman rasa ingin mengakhiri sesi konseling pada hari ini, mungkin teman-teman rasa ada kesibukan mendadak, atau teman-teman ingin izin, atau teman-teman ingin berbicara, silakan mengangkat tangan dan sampaikan kepada saya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Nah, tema yang nantinya akan kita bahas itu adalah masalah aspek sosial. Jadi teman-teman diharapkan untuk menceritakan permasalahannya terkait dengan masalah sosialnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, mungkin langsung saja kita mulai dari yang mana dulu yang mulai? Oke, silakan. Sylvia. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi memang akhir-akhir ini tidak juga akhir-akhir ini, tapi sudah hampir 1-2 tahun, tapi dampaknya sampai sekarang. Jadi saya itu pernah mempunyai hubungan dan hubungan itu berjalan selama 4 tahun. Nah, terus selama saya menjalani hubungan itu memang mungkin saya belum yang terlalu update orangnya, karena boleh dikata saya juga orangnya agak kudet. Jadi saya tidak tahu apa istilah-istilah. Jadi semenjak saya bergaul dengan teman-temanku yang saat ini, saya baru tahu ternyata hal yang saya rasakan 2 tahun lalu yang sudah berjalan 4 tahun, ternyata itu hal yang sangat mengganggu, karena memang dalam hubungan itu saya merasa yang namanya saya tidak dihargai, dan juga sudah kerana toksik begitu. Jadi kayak hanya saya yang terlalu dominan dalam suatu hubungan itu. Jadi hubungan itu hubungan pacaran. Jadi saya itu bagaimana ya, kayak di pikiranku itu kalau saya berbuat sesuatu yang menyenangkan dia juga pasti akan senang ke saya. Ternyata itu berjalan selama 4 tahun, ternyata tidak. Sampai kayak dia sendiri yang kasih tinggal saya. Jadi kayak saya merasa kayak kenapa saya dikasih tinggal, karena selama itu saya memberikan semua perhatian saya, bahkan kayak orang-orang di sekitar saya itu kayak bilang, kok ini maaf ya, tolol atau bagaimana sih, karena kau tidak capek dengan hubungan itu, kayak kau sampai sekarang sudah putus, kau masih masih kayak berharap gitu. Terus saya bilang begini, saya juga tidak tahu. Nah, dan itu berdampak dengan lingkungan sosial saya sampai sekarang. Jadi kayak saya menjaga sekali yang namanya kayak mau punya hubungan lagi. Jadi kayak gimana ya?
teman-teman bilang kayak kau ini dikasih tunjuk satu kau tolak, baru kayak anti sekali dengan laki-laki gitu. Saya bukan anti laki-laki, tapi kalau kayak ada laki-laki kayak yang mendekati saya itu kayak sudah hal-hal intim gitu, kayak dia lebih ke mau dekat sekali begitu ya, kayak percakapannya juga mungkin sudah kayak serius begitu. Saya rasa risih dan kayak saya pikir kayak oh kayaknya ini orang mau kasih sakit hati lagi saya gitu ya. Jadi kayak sampai sekarang saya menutup diri untuk laki-laki gitu. Bukan karena saya tidak tertarik, tapi setiap kali kayak ada laki-laki yang kayak mau serius, tapi saya pikir kayak pasti saya sakit hati lagi nanti. Saya kayak membuat diri saya itu mencari tempat yang paling aman supaya saya tidak punya hubungan yang serius dengan laki-laki gitu. Jadi itu kayak mengganggu sekali sih sebenarnya, karena kayak orang yang tujuannya bukan mau balikan serius, tapi saya pikirnya serius begitu dah. Jadi intinya ini Kak ini trauma punya hubungan baru karena hubungan yang sebelumnya selama 4 tahun dijalani itu tidak dihargai, dan Kak Sifet itu merasa lebih dominan daripada si laki-laki ini, gitu ya. Kalau dari Kak Alia? Oke, baik. Kalau dari saya sendiri, saya sering merasa kosong di dalam fungsinya. Merasa kosong di dalam fungsinya. Kalau boleh tahu maksudnya? Oke, jadi misalnya kayak saya kan sering nongkrong nih dengan teman-temanku di luar. Nah biasa itu temanku kadang sementara riwa-riwanya sendiri mereka bercerita dan lain-lain sebagainya. Pokoknya mereka itu sedang heboh-hebohnya di antara itu. Tetapi saya sering kadang kayak saya cuma merasa kayak apa sih kosong ini sih pikirannya gitu. Saya itu takut untuk menaruh orang baru dalam lingkup pertemanan, karena kayak kalau sepengetahuan gue yang teman-temanku pernah bilang ke saya itu katanya selalu bisa dibilang kalau introvert. Itu kadang kalau kayak yang itu teman-temanku lagi kumpul cerita, nah itu kadang cuma dia lah tanpa ngobrol gitu. Oke, saya untuk saya kadang kita masih perlu tapi dengan orang lain kadang masih sulit berinteraksi dengan orang lain. Ini mencakup kayak orang baru atau biar orang sudah lama? Lebih orang baru. Boleh? Kalau saya itu lebih kayak mendapat tekanan dari keluarga besar. Iya, seperti kayak saudara sepupunya dari keluarga mamaku seperti itu, serta kayak tekanannya itu mungkin kayak dibanding-bandingkan atau terlalu mengatur. Padahal ya, kalau dari orang tua sendiri tidak. Dari sini? Oke, saya kalau dari masalah sosial itu saya lebih kayak menarik diri dari lingkungan sosial dan lingkungan pertemanan, bahkan keluarga, karena oversharing. Jadi saya akan menyesal ketika saya benar bisa berlebihan. Saya akan menyesal dan saya akan menarik diri dari lingkungan pertemanan, bahkan keluarga itu berlangsung bisa berbulan-bulan, bisa juga bertahun. Baik, terima kasih karena kakak sudah menceritakan dari sedikit tentang permasalahan yang dialami.
Nah, di sini mungkin saya sampaikan ulang, saya bacakan ulang permasalahan-permasalahan dari kakak dan berharap kakak bisa memilih salah satu permasalahan yang teman-teman rasa betul-betul sangat betul-betul urgent untuk diselesaikan. Ya. Oh iya, silakan. Jadi kita lanjut atau membuka saksi dulu. Artinya Namanya nama aku ya, nama masak ini. Namanya Kristen. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang pertama itu dari Kak Sylvia. Jadi permasalahan Kak Sylvia itu merasa trauma punya hubungan baru karena bayang-bayang dari hubungan 4 tahun yang lalu, yang dimana Kak Sylvia ini merasa tidak dihargai, merasa lebih dominan dibanding si laki-laki, berakhir dan berakhir ditinggalkan, begitu ya? Ya, begitu. Oke, yang kedua itu Alia yang merasa kosong dalam bisingan, jadi dia merasa dalam perkumpulan itu sekalipun itu berisi banyak percakapan, tapi dia tetap merasa kayak ya tidak ada yang masuk di kepalanya gitu. Iya. Ya. Kalau dari Kak, waalaikumsalam. Nah teman-teman tuh kalau merasa hidupnya kurang nyaman boleh coba duduk. Ya boleh. Nah kita lanjut ya, dari permasalahan yang Kak Sasa ini, Kak Sasa itu takut mengenal orang baru karena terlalu introvert begitu. Ya kalau dari Kak Martin, dia itu takut berinteraksi dengan orang baru. Dari Kak Roma itu takut mendapat tekanan dari keluarga, terutama dari keluarga yang bukan keluarga inti, begitu. Atau dari keluarga besar Kak, merasa tertekan. Oh, ya. Jadi dia merasa tertekan, takut mendapatkan tekanan dari keluarga besar. Gitu. Kalau dari kajian itu menyesal kalau sudah terlalu sharing. Oke. Nah, jadi saya kembali ke teman-teman yang teman-teman rasai betul-betul ada diselesaikan itu yang mana? Nah, di sini semua masalahnya kakak saya rasa betul-betul harus diselesaikan cepatnya, cuma karena waktu kita terbatas hanya 45 menit, jadi kita hanya memilih satu topik yang bisa dibahas. Kira-kira permasalahan siapa? Iya. Oh, iya. Oke, dari saya Kak. Kalau menurut saya permasalahannya Kak Rohma sih karena itu kan karena di dalam keluarga loh. Sementara biar bagaimanapun kita kan akan tetap berinteraksi dengan keluarga, baik perlu maupun yang tidak perlu. Dari kakak lain bagaimana? Kalau saya ke Kak Roma karena apa ya, tekanan keluarga kan. Sebenarnya semua permasalahan ini, cuman kan ujung waktu kan jadi saya pikir Kak Roma sih. Jadi keahlian sama tadi diberikan. Kalau untuk Kak Sasa, Kak Sylvia sama Kak Martin ini bagaimana? Iya, benar. Kalau saya berpendapat dengan Nasir ini, kalau saya begini permasalahan Kak Jini. Kak sini dia. Bisa kalau terlalu sharing. Ya, itu kalau saya ya Kak. Iya. Kalau teman-teman yang lain juga. Kalau untuk Kak Sylvia dengan Kak Martin ini bagaimana? Mungkin kalau saya sepakat dengan dari Kak Sasa, masalahnya kayak gini. Nah, kalau untuk Kak Martin ini pada ini karena dua sama ya. Jadi permasalahan siapa? Oke, kalau saya pakai untuk semangat dan Kak Bisa gitu-gitu. Kak jangan gitu. Kak tinggi. Kak JJ ya. Oke,
sebagai kakak jadi kesepakatan pada hari ini itu permasalahan yang akan kita selesaikan adalah masalah dari KJJ, yaitu menyesal ketika terlalu sharing. Mungkin dari KJJ bisa mungkin diceritakan lebih dalam terkait permasalahannya. Ya boleh, silakan. Oh ya, kayaknya saya lihat teman-teman ini mulai capek ya. Ini duduknya sudah mulai kaku saya lihat ini. Jadi boleh kita berdiri dulu, kita perekan. Boleh? Duduk-duduknya kayak kaku. Oh, Iya. Jadi Martin. Martin, ayo Martin. Ayo Martin. Kak ini boleh saya keluar. Ya boleh, silakan. Boleh, jadi berdirinya itu kita sambil nyanyi ya. Selesai tadi. Oh, mati lagi. Kayaknya mau Iya, ada yang kita. Permisi, bisa masuk? Ya, boleh, silakan. Nah, jadi bridgingnya itu boleh berdua-berdua. Kau udah salah ya kak? Yang sebelah sini menghadap ke sana dulu. Nah, jadi bak-bakan. Bisa. Jadi gerakannya itu begini. Hujan rintik-rintik, tik-tik-tik-tik. Hujan batu, tuk-tuk-tuk-tuk. Petir menyambar badan. Hujan. Nah, kalau untuk kakak ini boleh mungkin diri sendiri saja boleh ya. Ya, takutnya nanti ada gosip-gosip terkeluar. Ya, jadi pukul diri sendiri saja ya. Maksudnya yang begini-begini di sininya. Ya, di bahu berkali di sini boleh. Nah, jadi mungkin Berarti tidak boleh sentuh aja, tidak boleh bersentuh. jadi begini saja kak, begini. Yang penting dirinya sendiri lah, diregangkan. Oke, boleh kita mulai? Boleh ya? Saya nyanyi. Boleh. Oke. 1, 2, 3. Hujan rintik-rintik, tik-tik-tik. Hujan batu, tuk-tuk-tuk. Petir menyambar badan, angin kencang. Oke, boleh. Balik. Mungkin ya boleh ya, lebih keras. Dia tak boleh. Boleh lebih cepat sedikit. Ya. 1, 2, 3. Hujan rintik-rintik, tik-tik-tik. Hujan batu, tuk-tuk-tuk. Petir menyambar badan, angin kencang. Oke. Oke, lebih rileks ya teman-teman. Ya. Kita lanjut ya. Tadi sudah sampai di mana? Di Ya. Oh ya. Bukan oleh kamu. Oh iya, sudah ditentukan KJJ ya. Oke, mungkin dari KJJ mungkin bisa diceritakan lebih dalam lagi tentang masalah yang dialami. Tadi teman-teman sudah sepakat untuk membahas masalah saya. Jadi masalah itu tentang oversharing yang berakibat saya menarik diri dari pertemanan bahkan keluarga. Kalau alasannya kenapa? Ya karena saya merasa setiap apa yang saya ceritakan, apa yang saya sudah sampaikan itu ternyata tidak ada feedback dari pertemanan bahkan keluarga. Memang biasanya kalau kita cerita itu kan orang ada yang beranggap kayak oh iya begitu. Tapi itu katanya tidak apa-apa, cuma dari mimik wajahnya mereka itu kayak yang tidak ada semangat atau tidak ada gairah untuk menanggapi saya. Jadi saya rasa kayak percuma juga mereka bilang ayo jadi kita sharing, kita cerita, kalau ada apa-apa itu cerita, jangan dipendam-pendam sendiri. Tapi kenyataannya ketika saya bercerita mereka punya respon itu enggak seperti itu, dan akhirnya saya memutuskan untuk semuanya, bahkan ke keluarga, mau dalam keadaan tekanan, dalam keadaan happy, apapun itu saya ikut sendiri, saya tidak cerita kecuali keadaan mendesak. Ada beberapa orang yang memang saya hubungi mendesak.
Nah, dari teman-teman sekalian, ada yang ingin menanggapi terkait permasalahan yang sudah diceritakan tadi? Mungkin ada yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu? Benar Kak, saya izin bertanya dengan kejadian sudah berapa lama terjadi seperti itu menutup diri? Oke, kalau untuk menutup dirinya itu untuk tidak cerita-cerita itu semenjak saya berkuliah dari 2022, tapi paling parahnya itu mulai saya rasakan 1 tahun terakhir ini. Kalau dari kakak yang lain, Kak Sylvia? Oke. Iya, oke. Mungkin kakak yang lain ada yang ingin bertanya? Mungkin dari saya boleh. Ya boleh. Jadi dalam hal oversharing ini, jadi kakak jadi itu menceritakan sesuatu hal yang berbau pencapaian atau hanya sekedar cerita bagaimana kesehariannya, atau mungkin ada beberapa masalah yang kayak jadi itu butuh teman untuk ngobrol gitu. Oke, saya tanggapi ya Kak Cynthia. Untuk pencapaian ya, biasanya kalau pencapaian itu ketika saya sudah selesai mengerjakan UTS atau UAS gitu. Jadi saya berasa kayak karena saya capek, saya butuh untuk teman bercerita, ke keluarga ataupun ke teman-teman. Untuk pencapaian responnya baik, tapi ketika saya bercerita tentang personal tentang pribadi saya, terlebih dari keluarga itu tanggapannya itu sangat-sangat tidak diharapkan gitu. Maksudnya yang saya harapkan ternyata tidak dipenuhi oleh keluargaku gitu. Kalau untuk itu ya cerita soal ya personal pribadi gitu Pak. Nah, mungkin sudah ada lagi yang ingin bertanya. Kita lanjut untuk memberikan saran. Mungkin kakak bisa memberikan saran untuk dapat diterapkan oleh Kak Jinit. Boleh? Mungkin dari Kak Kata boleh? Boleh. Jadi saran untuk solusi yang diberikan kepada JJ, mungkin JJ lebih tidak dilarang untuk sharing, cuman mungkin JJ bisa lebih membatasi diri itu apapun. JJ bisa menilai nih kayak si ini kayaknya yang bisa dengar ceritaku gitu, si ini gitu. Maksudnya bukan mau pilih-pilih teman gitu, cuman ada memang beberapa hal yang mungkin seseorang itu cuma ceritakan ke beberapa saja, seperti itu sih dari saya. Kalau dari kakak yang lain? Kalau dari saya, tadi saya didengar bahwa Kak JJ menaruh kayak tidak sesuai dengan harapannya begitu jawaban dari pada keluarga atau temannya itu. Nah, kalau dari saya mungkin Kak JJ bisa mengurangi ekspektasinya terhadap orang lain agar kedepannya Kak JJ tidak terlalu jatuh jauh sakitnya seperti itu sih Kak. Kalau dari saya boleh. Nah, kalau saya mungkin hampir sama dengan saran yang diberikan Kak Afira. Nah, mungkin kalau dari saya tidak apa-apa kalau kayak tadi itu mau bercerita. Jadi kayak kesannya kayak mengeluarkan saja kayak unek-unek begitu. Tapi dengan bercerita itu jangan kayak diselipkan kayak mereka harus menerima apa yang saya ceritakan. Jadi kayak bercerita saja seperti yang pada umumnya kayak bercerita kami minta hati ya silakan dilanjutkan bercerita. Tapi kalau kayak sudah bilangnya kayak KJJ rasa orang ini sudah tidak menanggapi, ya sebaiknya KJJ sudah boleh kayak mungkin mungkin lebih ke KJJ sendiri mengontrol diri gitu. Karena ya kalau kayak KJJ itu mungkin kemarin oversharing itu karena mungkin ada ekspektasi tersendiri ya, mungkin kami di sini tidak tahu, tapi mungkin untuk kedepannya KJJ itu tidak apa-apa untuk bercerita kepada orang lain, tapi ya itu KJJ jangan menaruh harapan apa-apa kalau kayak mereka akan menanggapi sesuai dengan apa yang dirasakan. Tapi KJJ bercerita seolah-olah semua apa yang KJJ rasakan itu
bagi boxing bagi misalkan sama teman A kayak ceritakan tentang pencapaiannya, dengan teman B tentang mungkin hubungan kayak permasalahan yang kayak permasalahan temannya apa, permasalahan dalam keluarga bisa juga seperti itu sih Kak. Dan kalau untuk tadi kan Kak Jeje bilang ada temannya Kak Jeje yang merespon cuma oh iya tidak sesuai responnya, karena mungkin saja kita harus positif juga sih Kak. Temannya Kak Jeje juga orang yang tidak bisa mengungkapkan banyak kata, tapi dia mendengarkan Kak Jeje dengan saksama seperti itu. Dari Kak Martin, Saya yang pertama sebagai teman-teman yang lain, saya sebenarnya itu sih tidak apa sih, cuma mungkin ketika kejadian sekarang lebih banyak teman tertentu, itu kayak tanggapannya sedikit. Nah, tapi ketika ada teman satunya lagi, kejadian sampai ceritakan kayak apapun itu, pasti tanggapannya kayak wah kayak menyenangkan juga, kayak asik juga, tapi itu teman tersebut itu dia berfluensi dengan kajian dia, iya itu tidak apa namanya, namun dia begitu lagi. nah tadi solusi yang sudah diberikan kepada teman-teman, dari teman-teman kepada KJJ. Nah kembali kepada KJJ nih, kira-kira kedepannya dari saran-saran teman-teman sini apa yang ingin KJJ lakukan? Oke, untuk kesimpulannya saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu sama teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaan, bahkan saran dan solusi. Dari yang dapat saya simpulkan ternyata seperti yang Kak Nasa bilang tadi, mengkelompokkan gitu. Sebelumnya saya sudah saya berteman, ternyata saya pikir itu cara yang salah. Ternyata ketika mendapatkan saran dari Kak Nasa, ternyata itu salah satu cara kita untuk tidak terlalu mencapai ekspektasi sama orang secara berlebihan. Contohnya kayak tadi diceritakan cerita kepada orang-orang yang terpilih saja, dan kebetulan saya memang menceritakan, walaupun saya banyak teman, tapi saya memporsikan ke teman circle A, saya ceritakan yang ini. Kalau untuk circle B, saya ceritakan seperti ini. Jadi saya tidak terlalu kalau saya lagi butuh untuk bercerita soal masalah personal atau bahkan keluarga, itu saya tidak perlu berekspektasi ke circle A, karena saya tahu circle A ternyata cuma cukup mendengar. Circle B itu dia orang-orangnya itu mendengar terus menanggapi dengan baik. Kalau di circle C mungkin orangnya bodoh-bodoh amat, jadi kayak oke, berarti saya tidak salah untuk mengambil langkah itu sebelumnya. Dan yang kayak Kak dia bilang, Kak Mira bilang tidak terlalu berekspektasi sama dia, terus yang Kak Martin bilang tadi Sering itu tidak apa sebenarnya, ya buatlah ya seperti itu terjadi tanggapan yang memang tidak sesuai. Jadi terlalu ini, tapi kalau ada teman tertentu kayak sesuai tanggapan yang kayak jadi mau, berarti cuma itu kayak saja. ya kayak itu. Ternyata perilakuku untuk menarik diri itu ternyata salah. Ternyata tidak masalah juga untuk bercerita, cuman lebih baik untuk tidak berekspektasi dan lebih pintar untuk ini ceritanya ini mau disampaikan kemana, biar tujuannya kalau cerita ini dia mendapatkan feedback yang baik. Itu aja Kak. Nah, karena pertanyaan itu teman-teman kami minta untuk 2 atau 3 orang saja untuk menyampaikan pesan dan kesannya selama mengikuti kegiatan berlima pada hari ini. Ada yang bersedia? Baik, kalau dari saya, pertama saya ya, ini kali pertama saya mengikuti sesi konseling kelompok. Jadi menurut saya ternyata mengikuti konseling kelompok itu sangat menyenangkan, tidak terlalu menakutkan itu, karena saya pikir awalnya saya pikir bahwa apapun yang saya ceritakan itu takutnya ada tidak sedikit dengan, maksudnya kayak tidak diterima dengan baik oleh teman-teman lain, tapi ternyata itu terbalik semuanya. Dan pesannya untuk kita semua, semoga permasalahannya cepat selesai dan menemukan solusi. Masih ada yang menyampaikan pesan dan kesan? Sudah tidak ada ya? Oke,
kita juga sudah mendekati 40 menit, jadi tandanya sudah selesai awalnya kita. Nah, kegiatan selanjutnya itu karena di sini masih ada beberapa topik yang belum kita selesaikan di sini. Jadi kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi kira-kira waktu dan tempatnya itu kapan? Ya. Kalau untuk saya untuk waktunya itu di 2 minggu akan datang. Saya rasa itu cukup untuk melihat progres dan waktu dan maksudnya tempatnya itu di tempat yang sama, harinya juga hari yang sama, cuma jamnya sedikit dimajukan ke siang kalau nggak salah. Kakak yang lain gimana? Maka Jadi kita lakukan kegiatan sesi keduanya itu di dua minggu ke depan. Iya, 2 minggu. Nah, untuk jamnya itu dimajukan. Nah, jadi di minggu ke depan itu topik yang akan kita bahas itu kita sepakati memang sekarang ya. Iya. Boleh, topiknya siapa kira-kira? Kalau dari saya, Iya. kalau dari saya mungkin Langsung mendapat tekanan dari keluarga besar. ya itu maksudnya mendapat tekanan dari keluarga besar karena lumayan itu menyangkut kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau dari teman ini kan sepakat atau bagaimana? Atau ada pilihan lain? Kalau saya Iya, dia Sylvia. Kalau teman-teman yang lain gimana? Ini dengan kasar Oke, kalau dari saya Sylvia. Kalau saya ketika saya tadi Ya, karena di sini bisa dibilang Kak Sylvia itu pilihannya kemana? saya tadi ke KJP. Oh ya. Mungkin di sini permasalahannya bisa dibilang betul-betul artinya semua ya harus semua diselesaikan di tempat itu. Cuma menurut saya ini permasalahan secara umum yang kita angkat ya karena ini menyangkut seperti yang ada di Kafira. Ini keluarga besar ini berarti interaksi kita setiap harinya. Bisa dibilang setiap hari kita berinteraksi dengan keluarga besarnya kita. Jadi mungkin bisa minta kesepakatan dari teman-teman. Apakah sepakat kita selesaikan permasalahannya karena di pertemuan selanjutnya? Sepakat. Jadi kamu ini bisa lupa tanyakan ini. Sepakat tadi? Oh ya boleh. Jadi di pertemuan selanjutnya itu kita akan melihat progres dari kaji ini sekaligus membahas permasalahan selanjutnya yaitu permasalahannya Karohma. Nah, karena sudah tidak ada lagi yang ingin kita bahas pada hari ini dan waktunya juga sudah selesai ya tepat 45 menit. Mungkin kita tutup saja pertemuan kita pada hari ini karena tadi diawali dengan doa. Jadi siapa yang ingin menutup dengan berdoa? Boleh, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan saya dan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Saya akhiri ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. A few moments later. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak saya? Alhamdulillah baik. Tuhan baik. Kayaknya anggotanya kurang ya dari pertemuan sebelumnya. Iya. Iya. Tadi dia saya tadi sakit, tiba-tiba juga tadi. Sylvia sakit ya? Iya. Ya, kita lanjut saja ya. Iya. Nah, di sini kakak masih saling kenal kan dengan teman-temannya. Masih. Kalau untuk penjelasan tentang kegiatan kita pada hari ini apa perlu diulang atau sudah paham? Pada Iya. Iya, masih juga. Mungkin kita langsung saja ke kontrak waktunya. Sama kayak pertemuan sebelumnya yaitu 45 menit ke depan. Oh, oke baik. Oke, untuk waktunya bagaimana? Iya, sedia Pak. Iya. Nah, karena minggu kemarin kita sudah kasih tugas sama Kak Jini untuk menyerahkan saran-saran dari kakak. Nah, katanya
tanya dulu nih kepada Kak Jinit, bagaimana progres dari saran-sarannya? Oke, kalau untuk progres ke teman ya, karena saya sudah pernah menerapkan itu milah-milah pertemanan, saya rasa tidak ada yang berubah signifikan. Cuman kalau untuk keluarga, saya rasa masih belum, karena apa ya? Karena saya sudah terlalu lama ya tidak terbuka dengan keluarga. Ketika terbuka juga ada beberapa pihak yang merasakan tidak ada empati menurutku. Jadi saya belum mendapatkan apa-apa. Tapi kalau untuk pertemanan sudah oke. Jadi dari pertemanannya sudah ya, tapi kalau untuk dari keluarga ini belum ada sama sekali perubahannya ya. Iya. Kita lanjut ke Kak Rohma lagi ya. Nah, karena sepakatnya minggu kemarin itu kita menyelesaikan permasalahan dari Kak Rohma, yaitu terkait dengan takut mendapat tekanan dari keluarga besar. Nah, dari Kak Rohma sendiri nih, bagaimana mungkin bisa diceritakan lagi lebih jelasnya tentang permasalahan ini? Sekali jadi kalau dari saya itu takut mendapatkan tekanan karena biasanya kakekku, saudara dari mamaku atau saudara sepupu dari papaku itu ketika mereka bertemu saya atau menelpon begitu selalu ada apa ya kayak perbandingan atau kayak pernikahan begitu. Pernikahannya itu seperti kayak bertanya dulu terlebih dahulu kayak basa-basi kayak bagaimana kuliahnya atau ada juga yang kayak bilang tiba-tiba langsung menikah saja gitu, tidak bisa kuliah, makasih habis uangnya orang tua. Nah kata-kata itu yang jadi saya terdiam gitu. Itu sih Kak. Itu seringnya itu dapat tekanannya dari tante saya atau dari keluarga lainnya? Dari sepupunya bapak. Nah, ini saya kembali kepada kakak-kakak di sini untuk memberikan tanggapan terkait permasalahannya Kak Rohma bagaimana? Oke, silakan. Baik, saya ingin saya tanyakan bagaimana, apakah orang tuanya Kak Rohma mengetahui hal tersebut dan kalaupun ditahu, apakah harus kedua orang bersemangat? Saya rasa orang tua itu tahu karena saya sehabis menelpon itu bercerita ke mereka dan sebenarnya respon dari orang tua juga sempat marah karena kenapa mereka bilang begitu padahal bukan mereka yang membiayai istilahnya kan seperti itu sih Kak. Jadi kayak orang tua juga menurutku yang kayak kalau nanti dibilang begitu bilang saja kenapa harus apa namanya sama harus kuliah gitu, sama-sama belajar dulu mau menikah seperti itu. Kalau dari kalian bagaimana? Saya apa dampak buruk yang harus merasakan dari kakekku? Iya, Dampaknya itu mungkin saya lebih kayak jadi kayak dengan mereka jadi saya hindari mereka ketika menelpon atau rasa tidak nyaman ketika mereka menelpon itu ada. Kalau dari kemarin ini, Iya. Dari saya, kapan terjadinya mereka punya kalau punya awal masuk ya. Tapi setiap menelpon pasti kayak bisa saja Oke, saya mau bertanya. Pertanyaanku itu apa? Pertanyaannya itu memangnya di keluarganya Kak Rohma itu apakah ada beberapa sepupu atau keponakan yang memang memutuskan untuk menikah begitu? Karena kan biasanya kalau di keluargaku itu biasanya terjadi karena anak dari tanteku tidak mendapatkan pendidikan seperti saya. Jadi kayak sudah daripada ini dia itu sana dia sudah menikah hidupnya begini tidak ada menjadi beban orang tua begitu. Apakah ada contoh sebelumnya gitu? Terima kasih Kak
keluarga dari tempatku kebanyakan putus sekolah. Jadi dan teman-teman muda juga banyak seperti itu. Mungkin karena di sana banyak seperti itu, ketika saya kan lanjut kuliah ya. Dan apa ya, mungkin minatku juga untuk menikah belum ada. Mereka terbuka itu suka melakukan pasti selalunya saja seperti itu. Oke. Terima kasih. Nah, dari kakak kan masih ada yang ingin ditanyakan. Mungkin lanjut lagi untuk memberikan saran terkait masalah yang saya Oke, silakan. Mungkin salah satu solusi yang dapat saya berikan mungkin karena itu memang saya mengalami perasaan yang normal ketika jengkel gitu, perasaan jengkel kepada orang tersebut, dan apa ya, siapa juga tidak mau jengkel kalau dibilang seperti itu. Nah kemudian mungkin kalau kita mau menanggapi hal tersebut dengan kayak marah ataupun yang lainnya, itu kayak menurut saya malah merugikan kita, jadi kayak kita membuang-buang waktunya kita untuk menanggapi orang seperti itu. Nah jadi mungkin yang bisa Kak lakukan itu mungkin Kak bisa memberikan pembuktian kepada mereka kalau saya ini bisa gitu mendapat gelar sarjana dan tidak harus menikah dulu gitu. Itu sih dari saya. Oke, saran solusi ya, karena saya ternyata pendapat sama Kak Sasa itu cukup berbeda. Kalau Kak Sasa itu lebih kayak ya sabar, membuktikan diri. Tapi kalau saya menyarankan kalau perlu marah sekali saja, marah saja tidak apa-apa, karena seperti yang yang tertulis di yang biasa kita dengar, manusia itu punya batas kesabaran, dan kayak tidak semua harus ditanggapi dengan baik-baik saja. Ketika memang itu mengesalkan ya diungkapkan saja, bilang saja, bukan yang marah harus berkelahi ya, kalau bukan, tapi kayak marah dan artian mengungkapkan. Maksudnya Kak Rohma itu memberikan pembelaan diri bahwa saya berdiri sekarang ini ya karena dukungannya orang tuaku, dan saya tidak mau mengambil keputusan untuk menyanyiakan karena dengan melihat perjuangannya orang tua, pemberian, bahkan materi yang dikasih, saya tidak ada alasan untuk tidak membuktikannya. Jadi kayak kalau mereka bilang, tapi kan menikah juga sebagian meringankan, bilang saja menikah itu tidak semua pernikahan itu berjalan dengan baik. Itu saja sih menurut pandanganku dan saranku. Dari Kak Martin, oke, saya juga mau izin banget ya. Dan saya maaf ya belum ada. Oke. Dari Mungkin nanti bisa menyusul ya. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Jadi tadi kan kakak-kakak yang lain sudah memberikan saran ya. Jadi saya kembalikan kepada Kak Rohma, mungkin apa yang bisa ditangkap dari saran-saran teman-teman ini, mungkin yang Kak Rohma rasa bisa Kak Rohma terapkan untuk membantu permasalahan Kak Rohma. Terima kasih atas saran dan solusi yang diberikan tadi itu. Saya bisa, kalau sarannya itu ini Kak, saya bakal coba membuktikan kepada mereka kalau misalkan saya bisa sampai sarjana seperti yang Kak Sasa tadi. Dan Kak Sasa bilang kan tidak bisa terlalu dilakukan kayak membuang-buang energi saja kan. Sempat saya menghindari untuk hal itu kalau mereka bilang juga terus. Nah kalau untuk Kak Judi bilang tidak apa-apa marah kan, untuk membuktikan kayak kalau itu ada juga batas sabarnya seperti itu. Sebenarnya itu kemarin saya tidak marah, saya cuma kayak menyampaikan langsung kayak Kak Judi bilang kita harus juga toh itu misalkan partai itu. Saya sudah bilang ke mereka, cuman biasa saya tantang, saya juga kayak bilang kalau mau suruh saya menikah pasti saya jodohnya seperti itu, karena kan itu tidak dekat dengan siapa-siapa Kak, seperti itu kan. Dan terus mereka kayak keteteran juga yang kayak aduh ada situ yang sana tapi yang banyak alasan Kak seperti itu. Biasanya mereka itu langsung bilang itu sih Kak, tapi nanti saya bakal coba juga.
mencoba untuk membuktikan kalau saya insya Allah sampai saja. Amin. Nah, kata saya yaitu pesan dan pesan dari teman-teman selama mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Boleh saya minta 3 orang, salah satunya Kak Sakti boleh mungkin menyampaikan pesan dan pesannya. Iya, panjang namanya jadi. Iya, namanya Sakti Martin Agung. Sakti Martin Agung, Mitra Satya. Oke, boleh mungkin Kak Martin. Oke, untuk kesan saya ya sangat menyenangkan seperti pertemuan sebelumnya. Dan juga apa namanya? Tapi sayangnya nggak ada teman kita satu karena kan sakit ya. Dan untuk pesan saya ya alhamdulillah teman-teman masih sehat di tempat di konseling pada hari ini lagi. Saya harap untuk pertemuan selanjutnya semoga teman-teman tetap sehat terus dan semangat dan terutama di berdoa rumah agar semua permasalahannya bisa dijalankan, mungkin dapat saran dari teman bisa dijalankan dengan baik sesuai dengan kemampuan sedikit untuk saya. Mungkin katakan saja kepada keluarga rumah itu kalau saya ingin tetap mau kuliah biar nanti ketika saya sudah sarjana dan saya mendapatkan suami yang berkualitas dan saya juga sebagai istri saya juga berkualitas untuk suami saya. Terima kasih untuk solusinya juga langsung diselipkan solusinya ya. Oke, kita lanjut ke Dinit ya. Oke, kesan dan pesan kan? Iya. Oke, kesannya senang karena bisa bercerita, mengetahui teman-teman juga ternyata punya masalah bukan cuma saya. Pesannya untuk kita semua dan terkhusus untuk Karoma yang lagi dalam tekanan keluarga besar, saya punya satu pesan yaitu raihlah baju sarjanamu sebelum baju nikahmu. Gitu. Dari Karoma sendiri mungkin. Kalau pesan dari saya Kak, saya senang sih dan lega juga bisa mengutarakan permasalahan yang sedang saya hadapi dan ini sih kayak lebih ringan ketika dikasih saran juga. Untuk pesannya terima kasih banyak buat teman-teman semua. Itu sih Kak. Kalau dari kalian bagaimana? Sebenarnya masih sama sih Kak, cukup senang dan juga menyenangkan dalam mengikuti sesi konseling kelompok karena bisa bertemu lagi dengan teman-teman sebelumnya. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, karena masih permasalahan dari Kak Jini tadi belum selesai ya. Mungkin Kak Jini permasalahannya bisa kita lanjutkan di sesi konseling individu ya. Sebelumnya Kak Jini sudah pernah ikut sesi konseling individu? Kalau untuk konseling individu sudah, cuman kalau untuk permasalahan yang berbau sosial itu saya belum. Saya lebih ke karir. Saya pernah ketemu konselor berbicara tentang bagaimana keputusan saya untuk mengambil langkah selanjutnya dari sampai karir. Oh, berarti tidak perlu ya saya jelaskan terkait karena aturan itu sama dengan konseling kelompok ini. Jadi pembeda itu cuma di jumlah anggotanya. Oke. Dan untuk Karoma kita tunggu progres selanjutnya. Semoga saran-saran dari teman-teman itu bisa diterapkan dengan baik. Oke, karena waktunya juga sudah habis ya. Mungkin kita tutup saja pertemuan kali ini dengan mengucapkan wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin ada yang bisa memimpin doa terlebih dahulu. Karena tadi kita oleh doa ya. Boleh silakan. Ya baik teman-teman, sebelum kita benar-benar menutup kegiatan kita pada hari ini, setelah kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Hati-hati pulangnya ya. Ya. Ya.